Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Firman dari Gadget Trend, dan kali ini saya ingin mengulas tentang dua produk Razer sekaligus, yaitu Razer Pro Click Mini dan Razer Pro Type Ultra. Kalau biasanya kamu dengar kata Razer tuh langsung terbayang produknya tuh bling-bling RGB gamers banget. Nah, itu nggak bakal ditemuin di dua produk ini. Karena si Razer Pro Click Mini ini dan Razer Pro Type Ultra itu desainnya jauh dari kesan gaming dan lebih mengesankan profesional. Mouse Razer Pro Click Mini itu tuh ukurannya pas di tangan saya dan beratnya pun nggak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Ketika saya gunakan, mouse-nya terasa nyaman di telapak tangan saya. Dan ditambah lagi di bagian sisi mouse terdapat lapisan silikon bertekstur untuk memperkuat cengkraman. Ketika diklik, hampir tidak terdengar suara, namun rasa klik mouse tetap terasa di jari sehingga tidak membuat bingung apakah mouse-nya sudah diklik atau belum. Selain terdapat komponen standar mouse seperti tombol mouse kiri dan kanan serta roda scroll, ada juga dua tombol ekstra yang dapat diprogram di sisi kiri mouse, lampu indikator baterai lemah, dan tombol khusus untuk mengganti mode scroll. Razer Pro Click Mini memiliki dua mode scroll, yaitu mode tactile yang mana tiap scroll terasa ada gesekan agar lebih presisi, dan mode free spin scrolling yang mana roda scrollnya jadi bebas berputar untuk scroll terus menerus. Satu hal yang unik dari roda scroll di Razer Pro Click Mini adalah rodanya dapat ditekan ke kiri maupun ke kanan untuk melakukan scroll secara horizontal. Fitur ini bakal terasa manfaatnya ketika misal membuka dokumen Excel yang biasanya memiliki tampilan lebar. Di bagian bawah Razer Pro Click Mini terdapat tombol untuk menyetel jenis koneksi yang ingin digunakan, apakah itu menggunakan Bluetooth atau Razer Hyperspeed Wireless. Tombol tersebut juga dapat digunakan untuk mematikan daya mouse agar hemat baterai. Ada juga tombol untuk pengoneksian mouse dengan perangkat lain dan lampu indikator penanda status koneksi. Membuka cangkang Razer Pro Click Mini mudah dilakukan melalui cekungan di belakang mouse untuk mengakses dongle nirkabel dan slot untuk dua baterai. Menutupnya kembali pun mudah karena ada mekanisme yang membuatnya dapat menutup sempurna. Soal daya tahan baterai, Razer mengklaim Razer Pro Click Mini ini tahan selama 101 hari. Razer Pro Click Mini dapat digunakan dengan hanya satu baterai saja. Ini agar mouse-nya lebih ringan, namun dengan efek samping daya tahan baterainya tuh jadi lebih lemah. Razer Pro Click Mini dapat digunakan dengan baik tanpa alas mouse. Tapi nih, jika kamu ingin mouse-nya lebih enak digunakan dan lebih presisi, itu bagusnya sih pakai mousepad. Dan kebetulan ada pasangan yang cocok, yaitu si Razer Pro Glide ini. Razer Pro Glide memiliki desain dan warna abu-abu yang pas dengan Razer Pro Click Mini. Ketika menggunakan alas mouse ini, pergerakan mouse terasa jauh lebih halus dan membuat mouse menjadi lebih presisi. Razer menyediakan aplikasi pendamping Razer Synapse untuk mengkonfigurasi si mouse ini secara lebih dalam. Satu fitur menarik adalah adanya mode standby otomatis untuk menghemat baterai mouse dan dapat di-setel berapa lama mouse-nya diam sebelum masuk mode standby. Seluruh tombol yang ada di Razer Pro Click Mini dapat diubah fungsinya melalui Razer Synapse. Pengubahan fungsinya tidak hanya terbatas untuk mengaktifkan tombol standar seperti misal tombol F1, Shift, atau tombol karakter huruf, tapi juga bisa di-setel untuk menjalankan program atau shortcut tertentu ketika dipencet. Jika jumlah tombol di Razer Pro Click Mini terasa kurang, ada fitur Razer Hyper Shift yang mana membuat tiap tombol dapat melakukan aksi yang berbeda ketika dikombinasikan dengan memencet tombol tertentu. Nah, sekarang kita bahas si Razer Pro Type Ultra. Razer Pro Type Ultra tuh keyboard jenis mekanikal yang mana tuh enak ketika diketik, namun dengan efek samping tuh bunyinya lebih berisik. Kayak gini bunyinya nih. Razer Pro Type Ultra terlihat menawan dengan kombinasi warna perak di badan keyboard dan putih mate di bagian tombolnya. Kualitas material yang digunakan oleh Razer Pro Type Ultra ini terasa sangat bagus dan bagian badannya menggunakan bahan metal yang kokoh. Ukuran keyboard Razer Pro Type Ultra terasa pas untuk penggunaan sehari-hari dengan tombol yang lengkap layaknya keyboard pada umumnya. Keyboard ini juga memiliki tombol khusus multimedia yang menyatu dengan function. Ada fitur lampu latar pada Razer Pro Type Ultra untuk mengilluminasi tombol keyboard di kondisi gelap. Lampu latar ini hanya memiliki satu warna, yaitu putih. Di bagian belakang keyboard terdapat tombol koneksi nirkabel dan slot USB-C untuk charging atau koneksi ke perangkat lain. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat penyangga keyboard dan kompartemen yang menyimpan dongle nirkabel. Razer menyediakan aksesoris sandaran tangan di dalam box Razer Pro Type Ultra. Sandaran tangan ini terasa lembut dan membuat nyaman pergelangan tangan saya ketika mengetik. Untuk mengoneksikan Razer Pro Type Ultra ke perangkat lain dapat menggunakan tiga cara, yaitu menggunakan kabel yang bisa dicopot pasang, Bluetooth, atau melalui Razer Hyperspeed Wireless menggunakan dongle yang tersedia di dalam keyboardnya. Sejauh ini saya tidak menemukan masalah ketika menggunakan Razer Pro Type Ultra dengan tiga jenis koneksi tersebut. Tapi nih, jika kamu menggunakan kabel untuk mengoneksikan keyboardnya ke komputer, tapi listrik di rumah tuh groundingnya kurang bagus, itu kemudian bakal nyetrum bagian bawah keyboard karena bahannya yang metal ini. Itu kejadian di rumah saya karena emang groundingnya kurang bagus. Proses pengoneksian keyboard ke komputer tuh nggak sulit ya, soalnya ini tinggal colok aja, apalagi kalau menggunakan kabel atau menggunakan dongle Razer Hyperspeed Wireless. Dongle Razer Hyperspeed Wireless yang disediakan bisa juga digunakan untuk produk Razer lainnya seperti Pro Click Mini.
Namun, ini perlu dipasangkan terlebih dahulu di aplikasi pendamping Razer Synapse. Razer Synapse juga dapat digunakan untuk mengubah fungsi tombol-tombol keyboard yang ada di Razer ProType Ultra dan untuk mengatur fitur lampu latar keyboardnya seperti efek cahaya dan mematikan lampu latar di situasi tertentu untuk menghemat baterai. Tombol-tombol pada keyboard ini terasa nyaman ketika digunakan untuk mengetik. Sayang, walaupun Razer mengklaim keyboard ini sunyi, buat saya pribadi sih masih agak berisik ya. Jadi kalau lagi dipakai di dekat banyak orang tuh kayaknya bakal agak ganggu mereka sih. Untuk daya tahan baterainya, berdasarkan spesifikasi dari Razer, harusnya tahan sekitar 214 jam jika menggunakan Bluetooth atau 27 jam jika menggunakan koneksi Razer Hyperspeed Wireless. Jika lampu latar keyboard diaktifkan dengan cerahan maksimal, daya tahan baterainya akan berkurang drastis hingga 13 jam saja. Razer ProType Ultra tidak menggunakan baterai yang bisa dicopot, melainkan baterainya itu tertanam di dalam keyboardnya. Jadi untuk mengisi daya baterainya itu nanti menggunakan kabel. Jika tidak ingin dirisaukan oleh daya tahan baterainya, tinggal colok aja kabel dari keyboard ini ke komputer yang terkoneksi, jadi bisa digunakan secara terus-menerus. Sejauh ini keyboard Razer ProType Ultra memuaskan saya ketika digunakan untuk pekerjaan mengetik saya sehari-hari. Begitu juga dengan mouse Razer ProKick Mini yang ketika dikombinasikan dengan Razer ProType Ultra dan Razer Pro Glide itu jadi terasa sempurna. Sayangnya dibagi itu harganya tergolong agak mahal, yaitu 1,3 juta rupiah untuk Razer ProKick Mini dan 2,8 juta rupiah untuk Razer ProType Ultra. Tapi ya memang ada harga ada kualitas sih. Oke, terima kasih sudah menonton video ulasan ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.